Besar di era band dan spirit bermusiknya memang dari band, jadi itu tetap jadi tetap jadi pilihan pertama pasti. Akhir pekan kemarin, media sosial kembali diwarnai ragam berita heboh. Kabar terbaru Vimana Peter Pan Beskalan Kombat. Ariel dan Uki langsung beri klarifikasi. Peter Pan yang didalangi oleh Ariel sang vokalis. Pengakuan Andika itu sontak membuat Uki yang juga mantan personil Noah dan Peter Pan angkat bicara. Menurut Uki, awalnya ia bersama Ariel, Lukman, dan Reza yang sudah lebih dulu ingin Kombat. Hal ini dibenarkan oleh Ariel selaku vokalis. Besar di era band dan spirit bermusiknya memang dari band, jadi itu tetap jadi tetap jadi pilihan pertama. Kesolidan dari hubungan itu sendiri. Kalau udah solid, kita nggak mungkin ngelihat ke kiri ke kanan gitu, karena kita udah fokus gitu. Kalau kata orang dulu, dipupuki. Dunia hiburan tanah air kembali dihebohkan dengan kabar kedekatan antara dua sosok populer, Ariel Noah dan aktris senior Wulan Guritno. Keduanya diketahui beberapa kali terlihat bersama dalam beberapa kesempatan, mulai dari acara musik hingga pertemuan informal di luar jam kerja. Kedekatan yang awalnya dikira hanya profesional, kini mulai menuai tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya antara Ariel dan Wulan? Spekulasi publik mencuat setelah foto mereka viral di media sosial saat menghadiri sebuah showcase musik di kawasan ICBD, Jakarta Selatan. Dalam unggahan tersebut, Wulan tampak duduk di sebelah Ariel dengan senyum semeringah, sementara Ariel tampak santai dan akrab saat berbincang dengannya. Beberapa netizen bahkan mengklaim sempat melihat keduanya meninggalkan lokasi acara bersamaan. Bukan pertama kali. Ini bukan kali pertama Ariel dan Wulan terlihat akrab. Dalam sebuah podcast yang dipandurkan sesama selebriti, Wulan sempat menyebut bahwa ia mengagumi sosok Ariel sejak lama. Dia itu punya harisma yang gak dibuat-buat, kalem, tapi karismatik.
Musiknya juga ngena, ujar Wulan sambil tersenyum malu-malu. Sementara itu, Ariel dalam wawancara beberapa bulan lalu juga sempat menyebut Wulan sebagai salah satu artis yang menurutnya inspiratif dan awet muda. Pernyataan tersebut sempat dianggap angin lalu, namun kini dianggap sebagai sinyal awal dari hubungan yang mulai terjalin. Proyek rahasia. Sumber internal dari industri hiburan yang gan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Ariel dan Wulan saat ini tengah terlibat dalam sebuah proyek kolaborasi besar. Proyek tersebut kabarnya merupakan gabungan antara musik, film pendek, dan kampanye sosial. Mereka lagi garap sesuatu yang beda dari biasanya. Konsepnya lintas medium. Ariel terlibat sebagai komposer, sementara Wulan berperan sebagai produser dan pemain utama. Jadi ya wajar kalau mereka lagi sering ketemu dan intens, kata sumber tersebut. Namun, sumber yang sama juga mengakui bahwa chemistry keduanya di balik layar terlihat sangat kuat dan lebih dari sekadar rekan kerja. Beberapa kru bahkan mulai berspekulasi apakah proyek ini bisa menjadi awal dari sebuah kisah cinta baru. Komentar rekan selebriti. Beberapa selebriti yang dekat dengan keduanya juga mulai angkat bicara, meski dengan nada bercanda. Gading Marten, salah satu sahabat Wulan, menyindir lewat Instagram story dengan menuliskan, "Kalau jodoh, nggak lari kemana? Ya, Will," disertai emotikon hati dan gitar. Sementara itu, netizen terbagi dua antara yang mendukung dan yang skeptis. Ariel dan Wulan sama-sama matang, dewasa, dan single. Kenapa enggak? Tulis seorang pengguna Twitter. Di sisi lain, ada juga yang meminta agar publik tidak buru-buru menghakimi atau mengaitkan kedekatan mereka dengan asmara. Belum ada pernyataan resmi hingga berita ini diturunkan. Baik Ariel Noah maupun Wulan Guritno belum memberikan pernyataan resmi mengenai status hubungan mereka. Namun, baik manajer Ariel maupun perwakilan dari tim Wulan hanya memberikan jawaban singkat saat dikonfirmasi. "Belum bisa komentar ya, tunggu waktunya aja," ujar salah satu manajer sambil tersenyum. Kesimpulan, kedekatan Ariel dan Wulan jelas mengundang rasa penasaran publik. Apakah ini hanyalah proyek profesional semata atau awal dari cerita cinta dua bintang besar yang telah lama melajang? Satu hal yang pasti, apapun yang mereka kerjakan bersama saat ini akan menjadi salah satu kolaborasi paling dinantikan di tahun ke-2025. Kalau memang salah, saya harus membuktikan. Tapi bukan dengan cara yang aneh. Kita cara yang benar. Dan ketika pembuktian itu udah ada, itu bisa diajukan permohonan pembatalan hak asuh. Permohonan pembatalan Setelah hak asuh. pihak Pengadilan Tinggi Agama Jadi DKI Jakarta resmi memberikan hak asuh penuh kakak beradik Keanu dan Kenzo kepada Baim Wong. Drama perebutan hak asuh anak antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven akhirnya usai sudah pasca banding yang dilakukan aktor berusia 44 tahun tersebut. Bahkan, Paula dianggap tak layak mendapat hak asuh. Banding memang dilakukan kubu Baim setelah Paula bersafari ke sejumlah lembaga negara independen, salah satunya Komnas Perempuan untuk mengadukan nasibnya. Padahal pada putusan tingkat pertama pada tanggal 16 April 2025 lalu, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil langkah win-win solution dengan membagi rata hak pengasuhan 2 minggu kepada Baim Wong dan 2 minggu kepada Paula. Dan kini, dengan pengasuhan yang berada penuh di tangan Baim Wong, maka Paula hanya diberi hak untuk bertemu tanpa akses lebih lanjut dalam pengasuhan. Berbekal putusan banding terkait hak asuh yang berada penuh di tangannya, pihak Baim langsung memberikan peringatan keras kepada Paula agar jangan sampai mengganggu aktivitas Keanu dan Kenzo jika langsung menemui anak-anak di sekolah. Jika hal itu dilakukan, maka akan ada konsekuensi hukum yang menanti Paula. Sebelumnya lewat akun Instagram pribadinya, Paula juga langsung merespon keputusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta itu dengan menuliskan isi hatinya. Ya, Paula mengaku menerima keputusan itu dan tidak akan mengajukan kasasi.
Publik justru sudah dikejutkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada bulan April lalu yang mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Baim Wong terhadap Paula Verhoeven. Pasalnya, dalil perselingkuhan yang menjadi dasar Baim menggugat cerai sang istri ternyata terbukti di persidangan. Karenanya, ibu dua anak itu pun dinyatakan sebagai istri yang tidak patuh kepada suami atau nusyus oleh majelis hakim. Ada yang harus saya buktikan. Kalau memang salah, saya harus membuktikan. Tapi bukan dengan cara yang aneh. Kita cara yang benar. Dan ketika pembuktian itu udah ada, apalagi? Ya pokoknya apapun itu, saya ini laki-laki. Saya ini laki-laki beneran. Ada yang harus saya luruskan sebagai pemimpin keluarga. Saya tidak akan berbicara banyak di sini karena seperti di Instagram yang saya tuliskan juga udah cukup mewakili semuanya. Dan di sini saya berharap bahwa semoga saya dan ayahnya anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana, yang selalu mengedepankan kepentingan Piano dan Kenzo. Itu aja sih, semoga kita dikasih yang terbaik dan agar anak-anak dan saya bisa menjalaninya dengan